Baik, Pak Ibu, kenal Bapak Ibu, saya Anggini, tim dari Suteki Matair yang akan mendampingi Bapak Ibu di sesi webinar hari ini. Pagi hari ini ya, sama-sama kita mungkin Bapak Yasi, serta panduan penginputan nilai di si AKAD 4.0 dan Civitas LMS. Bapak Ibu mungkin seperti yang kita ketahui ya bersama bahwa penginputan nilai ini emang siklus akademik. Proses ini bukan hanya berpengaruh pada hasil studi mahasiswa saja ya Bapak dan Ibu, tetapi juga terkait erat dengan akreditasi untuk nantinya pelaporan kepada Dikti hingga transparansi penilaian. Namun seringkali kita mungkin masih menghadapi kendala mulai dari keterlambatan input, perbedaan format hingga data yang tidak sinkron antara sistem akademik dan LMS. Mungkin di siang hari ini, di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali ya, kita akan recall kembali mengenai pembelajaran sistem nih. Mungkin kita nanti akan sharing bersama-sama. Bapak dan Ibu nanti juga akan mendapatkan rekaman ya, akan mendapatkan rekaman dari sesi webinar hari ini, akan mendapatkan e-sertifikat, juga akan mendapatkan materi pelatihannya. Uh, nanti akan di share setelah web untuk pelatihannya selesai. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita mulai pelatihan di pagi hari ini, izin untuk kami mendokumentasikan terlebih dahulu pelatihan hari ini. Boleh Bapak dan Ibu yang bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu. Oke, ini udah dari STKIP Al Hikmah, ada dari STT Raden Wijaya, ada dari STIE Gema ya, ada dari STT Berita Hidup. Udah lumayan banyak yang bergabung, sudah ada 82 partisipan. Bapak Ibu boleh open cam terlebih dahulu ya, agar terdokumentasikan oleh kita nih siapa saja yang mengikuti sesi pelatihan minggu ini. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu yang dalam perjalanan, fi amanillah, selamat sampai tujuan. Masya Allah masih semangat ya mengikuti kegiatan walaupun masih dalam perjalanan. Mungkin nanti bisa dioptimalkan eh, untuk pelatihannya ini seperti apa saat nanti menonton rekamannya ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Siap sudah ya. Ada yang mau open cam lagi? Oke, baik. Oke, tim boleh dibantu untuk didokumentasikan ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Slide ketiga. Slide keempat aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah meluang waktunya bisa open cam ya, udah bisa bergabung di live Zoom hari ini. Mungkin kalau Ibu Bapak berkenan untuk bisa open cam sampai akhir, boleh banget ya biar nemenin kami dari tim Seteki Matair untuk di sesi webinar hari ini dan biar kita fokus bareng-bareng juga gitu ya kalau open cam. Oke, baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa penginputan nilai ini menjadi apa ya, salah satu titik yang krusial gitu ya dalam siklus akademik. Mungkin melalui pelatihan ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih si AK 4.0 yang terintegrasi dengan Civitas LMS ini dapat menjadi sebuah solusi gitu ya Bapak dan Ibu untuk dosen, untuk operator maupun pimpinan di perguruan tinggi Bapak Ibu akan mendapatkan panduan yang insya Allah praktis agar pengelolaan nilai lebih cepat dan otomatis serta real time dan juga tentunya sesuai regulasi pada Dikti. Harapan saya dan tim semoga Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini
tidak hanya semakin mahir menggunakan sistem, tetapi juga lebih percaya ya pada proses penilaian di kampus bisa berjalan secara transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Hari ini saya tidak sendiri, ada tim technical support kami yang akan mengisi kegiatan di pagi hari ini. Ada Barini, dan Alhamdulillah Barininya juga sudah bergabung di live Zoom pagi hari ini. Halo, selamat pagi Barini. Halo, selamat pagi, Teh Anggi. Baik, sebelumnya terima kasih Barini sudah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama sharing di uh, webinar hari ini. Mungkin nanti kita akan sama-sama diskusi ya Barini. Ibu Bapak yang sudah hadir di Zoom hari ini, mungkin Ibu Bapak juga bisa menyimak terlebih dahulu untuk materi yang akan diberikan oleh Barini. Nanti kita akan buka sesi diskusi ya Bapak dan Ibu. Mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh disimpan di kolom chat live Zoom. Nanti kita akan tuntas di diskusi. Untuk waktu dan tempatnya silahkan Barini, tanpa lama-lama ya akan banyak dibahas. Silahkan Barini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Teh Anggi gitu ya. Baik, izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin memperkenalkan diri dahulu, nama saya Rini. Saya merupakan salah satu tim technical support si Akad, di mana insya Allah gitu ya pada pagi hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana penginputan nilai di si Akad gitu. Mungkin saya izin untuk share screen. Oke, apakah tampilannya sudah tampil Bapak Ibu? Oke. Sudah, sudah Barini. Boleh Bapak Ibu bantu dijawab di kolom chat live Zoom apakah tampilan share screen-nya sudah tampil? Oke, baik. Sudah ya. Oke, mungkin tadi seperti yang dijelaskan di awal gitu ya, kita hari ini akan membahas mengenai panduan penginputan nilai di SIAKAD 4.0 dan Civitas LMS bagi Bapak Ibu pengguna LMS atau Learning Management System gitu. Mungkin tadi seperti yang diinformasikan, nama saya Rini, saya merupakan salah satu tim technical support SIAKAD yang pada pagi hari ini gitu ya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara pengimplementasian panduan penginputan nilai di si akad ini gitu. Mungkin di sini ada beberapa Oke, di sini mungkin ada beberapa pembahasan yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu ketika akan penginputan nilai di si akad ini. Yang pertama, bahwasannya harus disettingkan terlebih dahulu jadwal input nilai. Lalu setelah itu nanti kita akan membahas mengenai settingan presentase komponen nilai yang ada di kampus gitu ya. Mungkin nanti di setiap kampus itu berbeda-beda gitu ya untuk komponen nilainya. Lalu nanti juga ada aturan entry nilai, baik nanti sisi operator, begitupun sisi dosen, dan untuk secara umum baik nanti di operator dan dosennya. Nah, nanti juga ada cara penginputan nilai di si akad, di sisi operator dan dosennya itu seperti apa gitu ya. Lalu nanti ada integrasi nilai LMS dan si akad. Nanti di LMS sendiri kita akan membahas mengenai nilai di LMS baik operator ataupun dosen dan rekapan nilai dosennya gitu. Nah, mungkin tadi kita seperti yang dijelaskan di awal bahwasanya ketika akan melakukan penginputan nilai, bahwasanya Bapak Ibu operator super admin ataupun bagian akademik ataupun bagi operator yang diberikan hak akses pada menu tersebut. Nah, untuk jadwal input nilai sendiri, ini lokasi menunya ada di menu konfigurasi, jadwal sistem akademik, dan periode entry nilai. Nah, untuk di periode entry nilai ini ada beberapa menu atau submenu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu operator akademik bagaimana akan disettingkan bahwasanya untuk penginputan nilai di si akadnya gitu ya. Apakah untuk waktu entry nilai ini berdasarkan umum? Nah, di sini ada waktu entry nilai umum. Nah, untuk entry nilai umum ini berlaku untuk seluruh dosen yang ditentukan jadwalnya oleh operator akademiknya gitu ya. Nah, nanti jika memang mengacu untuk
penginputan entry nilai ini secara umum, maka untuk settingan atau jadwalnya akan mengacu pada menu ini gitu ya, waktu entry nilai umum. Nah, lalu di sini juga ada waktu entry nilai umum per komponen. Nah, ini aturan ini berlaku bahwasanya jika memang per komponen untuk penginputan nilainya itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk minggu pertama itu ada penginputan nilai untuk UTS. Nah, itu dilaksanakan hanya 1 pekan gitu. Misalnya dari tanggal 1 hingga tanggal 7. Nah, bahwasanya nanti untuk nilai UAS gitu ya, untuk komponen nilai atau waktunya itu dalam rentang waktu hanya 5 hari. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mensettingkannya di sini. Lalu nanti juga ada jadwal entry nilai. Nah, di sini juga ada nilai per prodi jika memang nantinya per prodi itu berbeda Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk prodi A itu bahwasannya dalam rentang waktu seminggu. Nah, untuk prodi B itu dalam rentang misalnya 5 hari gitu. Ini nanti tergantung dari aturan kampusnya akan seperti apa. Nah, lalu di sini juga nanti ada jadwal entry nilai prodi per komponen. Ini jika memang nantinya per prodi dan per komponennya itu berbeda, kurang lebih sama seperti tadi di waktu entry nilai umum per komponen. Kalau umum tadi mengacunya semua prodi. Nah, kalau untuk waktu entry nilai per prodi ini jadi untuk per prodinya itu berbeda gitu, prodi A dan prodi B-nya gitu. Jadi ini nanti boleh disesuaikan dengan aturan yang berlaku di kampusnya seperti apa untuk jadwal penginputan nilai di si akadnya gitu, yang disettingkan oleh operator akademiknya. Nah, lanjut mungkin di sini ada komponen nilai. Nah, untuk komponen nilai ini nanti bahwasanya Bapak Ibu harus men-setting bagaimana bobot presentase per komponen yang ada di kampusnya. Mungkin nanti di kampusnya ada berbeda-beda, misalnya ada UTS, UAS, lalu kuis, lalu misalnya kehadiran dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk presentase atau bobotnya ini bisa disettingkannya secara default atau secara umum gitu. Maka seluruh akan mengacu pada komponen nilai default ini. Lalu jika memang nanti per MK atau per mata kuliahnya itu berbeda untuk bobot presentasenya, ini bisa disesuaikan di menu komponen nilai per mata kuliah. Nah, nanti Bapak Ibu untuk penyesuaian filternya itu hanya tinggal menginputkan kode matkul dan periode pada matkul tersebut gitu. Nah, lalu di sini mungkin ada aturan entry nilai. Nah, tadi selain kita sudah menjadwalkan, lalu men-setting bagaimana komponen nilainya gitu ya, nanti juga ada aturan terkait entry nilai ini. Nah, untuk di sisi operator sendiri, untuk menunya nanti masih sama di menu konfigurasi, nilai, aturan entry nilai. Nah, bahwasanya di sini ada beberapa aturan, ada terkait edit nilai satu. Nah, untuk edit nilai satu ini nanti jika memang Bapak Ibu disettingkannya opsi pertama, atau operator nilai bebas mengedit nilainya, maka nanti operator bebas untuk mengedit nilainya kapanpun. Nah, nanti di sini juga ada operator nilai harus meminta password dari supervisor sebelum mengubah data nilainya. Jadi nanti jika memang disettingkannya opsi kedua, bahwasanya operator yang akan mengedit nilai tersebut harus memiliki password dari supervisornya gitu. Nah, lalu nanti juga di sini ada edit nilai oleh operator, apakah nanti bisa berkali-kali dalam rentang jadwal penginputan nilainya gitu ya, atau hanya 1 kali simpan, maka nanti butuh approve supervisor untuk mengedit nilai yang sudah disimpan tadi gitu. Nah, ini nanti tergantung dari kebijakan kampus akan seperti apa untuk aturan nilai di sisi operatornya gitu. Nah, lalu di sini juga untuk aturan entry nilai bagi dosen masih di menu yang sama, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada beberapa aturan bahwasannya untuk edit nilai 2 ini dosen tidak dapat mengedit nilai atau dosen dapat mengedit nilai. Lalu nanti ada juga metode entry nilai yang dapat digunakannya apakah semua semua itu berarti nanti baik edit nilai manual ataupun otomatis akan tampil di sisi dosennya. Nah, untuk edit nilai manual sendiri bahwasannya nanti dosen hanya menginputkan nilai akhirnya saja Bapak Ibu. Jadi, nanti ketika sudah diakumulasikan oleh Bapak Ibu dosen pengampu, nanti untuk penginputan nilainya diedit nilai manual. Namun untuk edit nilai otomatis ini bahwasanya nanti diinputkan per komponennya. Jadi nanti setelah disettingkan tadi di komponen nilai bobot presentasenya, nah nanti di portal dosen itu ataupun di portal
operator, nanti ada kolom-kolom penyesuaian untuk menginput eh, komponen nilai berdasarkan presentasenya gitu. Itu bedanya. Lalu nanti di sini juga ada edit nilai oleh dosen. Nah, apakah bisa berkali-kali atau hanya satu kali simpan saja? Ini nanti tergantung dari aturan kampusnya sendiri gitu. Nah, untuk publikasi nilai ini bahwasanya kondisi saat ini untuk publikasi hanya bisa dilakukan oleh operator. Nah, mungkin ini masih dalam pengembangan untuk di portal dosen baru gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk aturan entry nilai umum. Nah, umum ini berarti akan eh, bersangkut pautan antara operator ataupun dosen. Jadi operator dan dosen itu sama gitu ya. Apakah nanti untuk edit nilai berdasarkan pembayaran ini apakah akan disettingkan tanpa syarat? Maka jika tanpa syarat bahwasanya nanti jika memang mahasiswa yang masih memiliki tunggakan terkait tagihan syarat KRS ataupun syarat UTS, nah nanti jika disettingkannya opsi pertama ini bahwasanya baik operator ataupun dosen pengampu itu bisa menginputkan nilai atau mengentrikan nilainya gitu. Tapi jika memang nanti Bapak Ibu menyesuaikannya opsi kedua dan opsi ketiga menggunakan syarat baik KRS ataupun OTS, jadi kalau misalnya mahasiswanya masih memiliki tunggakan syarat KRS, nanti di sisi operator ataupun di sisi dosen bahwasanya tidak bisa mengentrikan atau menginputkan nilai mahasiswa yang bersangkutan. Nanti akan ada untuk forum pengisiannya itu akan terkunci atau terblok gitu, tidak bisa menginputkan. Nah, lalu mungkin di sini ada input nilai di sisi operator. Nah, untuk input nilai di sisi operator ini alokasinya ada di menu akademik, nilai kuliah, lalu di sini ada edit nilai otomatis dan edit nilai manual. Gitu ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih apakah akan mengeditkan nilainya itu berdasarkan komponen tadi di otomatis atau manual nilai akhirnya saja gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menyesuaikan filter, lalu klik update atau tampilkan, nah nanti di sini akan muncul Bapak Ibu untuk mata kuliah yang akan diedit nilainya. Di sini ada beberapa fitur yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada publikasi. Publikasi ini ada publikasi komponen dan publikasi aksara. Nah, untuk publikasi komponen ini berarti akan menampilkan per komponen nilai yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu dosen pengampu ataupun Bapak Ibu operator gitu. Nah, untuk publikasi aksara ini berarti hanya menampilkan nilai akhirnya saja gitu tadi seperti di nilai manual. Gitu. Yang lalu di sini juga ada kunci nilai. Nah, kunci nilai ini bertujuan untuk agar dosen tidak dapat melakukan perubahan nilainya. Jadi ketika operator sudah mengunci nih untuk nilai dari matkul tersebut, maka nanti dosen yang bersangkutan tidak bisa melakukan perubahan nilainya gitu. Lalu nanti setelah itu ada proses IPS IPK. Mungkin proses IPS IPK ini nantinya untuk mengupdate nilai yang sudah ada perubahan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan perubahan nilai, nah ini perlu nih untuk disesuaikan atau diproses IPS IPK-nya agar mengupdate nilai yang sudah diinputkan sebelumnya gitu. Jadi akan mengakumulasikannya gitu. Lalu di sini nanti di sisi dosen juga sama. Untuk di sisi dosen nanti untuk menunya sendiri ada di menu akademik, nilai kuliah, edit nilai otomatis atau manual. Ini tadi tergantung dari aturan yang diberlakukan oleh operator akademiknya. Apakah nanti di sisi dosennya akan menginputkan nilai otomatisnya juga atau nilai manualnya juga gitu. Jadi nanti ini tergantung dari opsi yang dipilihkan oleh atau disettingkan oleh Bapak Ibu operator akademiknya gitu. Nah, lalu mungkin sekilas di sini juga ada terkait integrasi nilai LMS dan si akad. Bahwasanya untuk di sisi operator, untuk integrasinya nanti lokasi menunya ada di menu konfigurasi, lalu nilai. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu pengguna LMS atau Learning Management System ini, agar nilai dari LMS dan si akadnya terintegrasi, bahwasanya untuk aturan ini perlu disettingkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh nih menyesuaikan di menu konfigurasi, lalu di menu nilai. Nah, di sini ada integrasi nilai default. Nah,
nanti di sini akan menampilkan periode untuk mengintegrasikan nilainya. Nanti di sini juga ada nilai LMS dan nilai si akad. Nah, ini untuk menentukan nih untuk komponen apa saja yang akan diambil dari LMS ke si akadnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan jika memang menggunakan LMS ini. Nah, nanti di sini juga ada pelaku integrasi nilai kelasnya Bapak Ibu. Jadi, ketika operator men-settingkan siapa saja untuk pelaku integrasi nilainya, apakah hanya operator saja, berarti nanti operator hanya men-settingkan di sini, atau nanti dosen dan atau misalnya keduanya gitu. Jadi ini tergantung dari aturan yang berlakunya gitu. Nah, lalu di sini nanti ada nilai di LMS di sisi operatornya. Jadi untuk lokasi menunya ada di menu laporan, lalu nilai. Nah, nanti di sini akan menampilkan mata kuliah apa saja yang sudah diinputkan, baik yang sudah diinputkan atau yang belum ada pengerjaan gitu ya. Nah, nanti di sini akan menampilkan Bapak Ibu. Jadi nanti di sini akan menampilkan nilai per mahasiswanya akan terdata. Nah, nanti di sini akan ada fitur untuk mencetak atau tarik, Excel gitu. Jadi jika memang, Bapak Ibu memerlukan data terkait, nilai tersebut. Lalu di sini juga ada beberapa filter yang dapat Bapak Ibu gunakan, bahwasanya nanti Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan filter yang akan ditampilkan di forum data ini gitu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih untuk nilai apa yang akan ditampilkannya. Nah, untuk komponen nilai si akad lebih besar dari 0% ini berarti presentase atau, bobot nilai di komponen nilai di si akadnya sudah disesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya untuk komponen nilai si akad sama dengan 0%, nah maka di sini untuk presentase atau bobot nilai pada komponen nilai yang, di si akadnya belum disesuaikan atau masih 0 gitu. Nah, lalu nanti untuk integrasinya Bapak Ibu bisa mengklik untuk icon biru ini. Jadi nanti di sini ada nilai si akad. Nah, ketika Bapak Ibu klik, nanti di sini akan menampilkan pengaturan nilai respon masuk atau keluar si akad. Nah, nanti di sini ketika Bapak Ibu klik tampilkan nilai aktivitas, maka nanti akan menampilkan nih aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh dosennya yang dan sudah dinilai oleh dosennya gitu dan akan diintegrasikan ke si akadnya juga. Nanti akan muncul beberapa aktivitas pada kegiatan yang dibuatkan oleh dosennya. Gitu. Lalu di sini juga ada, informasi terkait, eee nilai apakah sudah disesuaikan gitu, misalnya di sini ada keterangan nilainya, di sini ada, berwarna hijau artinya semua pengerjaan telah dinilai oleh dosen, atau berwarna merah terdapat pengerjaan yang belum dinilai oleh dosennya, lalu di sini, berwarna oranye tidak ada pengerjaan peserta, lalu di sini untuk warna abu, waktu pengerjaan aktivitas belum berakhir gitu. Jadi di sini juga terdapat keterangan yang, diinformasikan dari nilai tersebut, gitu. Nah, lalu nanti di sini, untuk di, sisi dosennya kurang lebih sama, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke menu nilai, maka nanti di situ akan menampilkan nilai mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik lihat, maka nanti di sini akan menampilkan, tadi forum pengisian nilainya, kurang lebih sama seperti di sisi operator. Gitu. Ini untuk integrasi antara, LMS dan si akadnya. Oke, mungkin saya izin, untuk demokan. Nah, tadi mungkin ya, jadi untuk di sisi operatornya sendiri, tadi itu perlu menyesuaikan beberapa hal terlebih dahulu. Contohnya tadi, jadwal input nilai. Nah, untuk jadwal input nilai ini nanti ada di menu konfigurasi, lalu jadwal sistem akademik. Nanti di periode entry nilai, nah maka nanti di sini akan menampilkan nih untuk, beberapa, settingan yang dapat disesuaikan oleh Bapak Ibu operator akademiknya, settingan yang berlaku untuk nantinya dosen, menginputkan nilainya apakah tadi berdasarkan, waktu entry nilai umum atau waktu entry nilai per komponen gitu ya. Lalu untuk waktu entry nilai prodi, lalu untuk waktu entry nilai per prodi dan per komponennya juga. Ini boleh disesuaikan jika memang nantinya Bapak Ibu, sudah penjadwalan untuk input nilai bagi dosen pengampunya gitu.
Nah, lalu setelah penginputan jadwal, nah nanti di sini ke menu nilai, masih di menu yang sama, di menu konfigurasi. Nah, di sini ada komponen nilai default, seperti yang diinformasikan di awal, bahwasanya untuk nilai default ini berarti untuk menyesuaikan presentase keseluruhan jika memang tidak ada perbedaan di setiap matkulnya gitu, maka nanti akan mengacunya pada komponen nilai default ini gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menyesuaikan tergantung dari komponen apa saja yang berlaku di kampusnya gitu. Nah, lalu di sini juga nanti ada komponen nilai per MK jika memang nanti per MK-nya berbeda untuk bobot presentasenya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti di sini sesuaikan tahun akademik, lalu kode mata kuliahnya itu apa. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sini akan menampilkan nih untuk mata kuliah apa saja, lalu bisa klik update. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan untuk sesuaikan bobot presentase per komponennya gitu. Jika memang di per mata kuliahnya itu berbeda untuk bobotnya. Lalu di sini juga ada fitur salin komponen. Nah, ini nantinya jika memang dari periode sebelum ke periode berikutnya itu sama untuk bobot nilainya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, nanti di sini juga ada impor komponen nilai per MK. Nah, bahwasanya ini jika memang Bapak Ibu ingin menginputkan nilai komponennya atau per MK-nya itu secara massal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload file yang sudah kami sediakan dengan format CSV. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan file atau isian datanya. Nanti di sini juga sudah kami sediakan panduan terkait isian untuk penyesuaian impor tersebut gitu. Lalu untuk konversi nilai ini mungkin tadi bahwasanya akan berpengaruh jika memang untuk edit nilai otomatis. Jadi nanti ketika menginputkan nilai akhirnya saja, maka nanti untuk edit nilai manualnya akan mengacu ke sini berdasarkan syarat yang sudah disettingkan oleh Bapak Ibu operator akademiknya gitu. Lalu di sini juga ada aturan entry nilai yang tadi seperti diinformasikan gitu ya bahwasanya ini untuk mengatur bagaimana baik di sisi operator ataupun di sisi dosennya untuk penginputan nilai dosen ataupun operatornya gitu. Lalu nanti di sini di menu akademik nilai kuliah. Nah, di sini ada edit nilai otomatis. Nah, untuk edit nilai otomatis ini, seperti yang diinformasikan tadi, bahwasanya untuk menginputkan nilai per komponennya dengan syarat tadi untuk presentase atau bobotnya sudah disesuaikan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu operator bisa menyesuaikannya di sini. Nanti bisa disesuaikan filter yang ada, lalu bisa inputkan kode mata kuliahnya. Nah, nanti di sini akan menampilkan untuk mata kuliah yang akan Bapak Ibu edit atau lihat gitu ya terkait nilai mahasiswanya. Nanti di sini juga ada fitur tadi seperti kunci agar nanti dosen pengampu tidak bisa melakukan perubahan nilainya. Lalu nanti di sini juga ada publikasi komponen dan pabrik aksara. Nah, untuk publikasi komponen ini berarti nanti di sisi mahasiswanya di menu nilai. Nah, nanti di sini ada kartu hasil studi, lalu bisa lihat KHS. Nah, maka nanti jika memang sudah dipublish, bahwasanya akan tertampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu jika nanti untuk nilai per komponennya sudah dipublish juga, nanti di sisi mahasiswanya ada di menu nilai komponen ini. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat nih untuk nilai per komponen dari mata kuliah tersebut gitu. Jadi nanti akan menampilkan data nilai per komponennya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa klik edit. Nah, ketika klik edit, nanti Bapak Ibu di sini akan ditampilkan data mahasiswa yang akan diberikan nilainya. Nah, untuk penginputan nilainya sendiri, Bapak Ibu bisa melakukannya secara manual dengan menginputkan kolom-kolom berdasarkan presentase atau bobot dari komponen nilai yang sudah disesuaikan tadi. Lalu bisa menggunakan fitur impor Bapak Ibu. Jadi, ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengimpornya secara massal, maka nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan fitur impor ini, nanti bisa diunduh untuk formatnya, format file penyesuaiannya dengan bentuk CSV.
Nah, nanti Bapak Ibu silakan untuk menyesuaikan data nilai yang akan diberikan kepada mahasiswanya gitu. Jika memang ingin dilakukannya secara massal. Gitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan untuk format filenya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan sesuaikan untuk NIM, lalu untuk nilai kehadiran, lalu nilai misalnya proyek ataupun tugas, lalu nilai UTS ataupun UAS-nya gitu. Ini jika memang ingin menggunakan fitur import. Nah, setelah Bapak Ibu menyesuaikan untuk isiannya, Bapak Ibu bisa langsung eh, unggah file penyesuaian tadi, nanti bisa sesuaikan juga delimiternya apakah menggunakan koma atau titik koma gitu. Ini tergantung dari penyesuaian tadi di Excel-nya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik import. Nah, selanjutnya jika memang Bapak Ibu ingin melakukannya secara manual, ini juga bisa. Nanti di sini akan tersedia forum data mahasiswanya. Nah, di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu, jika berwarnakan biru muda ini artinya eh, nilai tersebut belum tersimpan gitu. Jadi perlu diperhatikan mungkin ya untuk penyimpanan ini jika memang sudah benar-benar tersimpan ini akan bertandakan berbeda gitu atau berwarnakan putih sama dengan yang lainnya. Nah, tapi jika belum tersimpan ini akan berwarnakan atau bertandakan biru muda ini. Yang artinya bahwasanya untuk nilai otomatis tersebut belum terakumulasi gitu per presentasenya gitu. Jadi ini perlu diingat juga Bapak Ibu ketika akan menyimpannya. Nanti Bapak Ibu silakan inputkan untuk nilai dari mahasiswanya. Nah, nanti ketika klik simpan juga perlu diingat Bapak Ibu untuk mencentang komponennya, lalu bisa disesuaikan untuk data mahasiswanya, lalu bisa klik simpan dan masih bisa ubah. Nah, maka nanti akan menampilkan notifikasi bahwasanya data nilai berhasil disimpan dan akan nilai tersebut akan langsung terakumulasi gitu ya berdasarkan presentase yang sudah disettingkan tadi gitu. Maka nanti jika sudah disimpan, apakah bagian operator akan langsung mempublish untuk nilai per komponennya ataupun nanti aksaranya? Nanti Bapak Ibu bisa dicentang untuk checkbox-nya. Nanti bisa disesuaikan agar nantinya mahasiswa bisa melihat gitu ya nilai baik komponen ataupun nilai aksaranya gitu. Nah, lalu di sini juga ada edit nilai manual. Nah, untuk edit nilai manual ini bahwasanya seperti yang diinformasikan untuk edit nilai manual ini hanya menginputkan nilai akhirnya saja. Jadi setelah Bapak Ibu mengakumulasikan seluruh nilai dari mahasiswanya, nah untuk penginputan nilainya bisa diedit nilai manual ini. Nah, untuk diedit nilai manual ini, Bapak Ibu operator hanya bisa mempublish nilai aksaranya saja gitu atau nilai akhirnya saja. Yang mana nanti ketika di KHS ini di menu nilai lalu KHS di sini akan menampilkan nilai manualnya atau nilai yang sudah dipublish-nya tadi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik edit. Nah, ketika klik edit di sini juga akan menampilkan fitur impor. Jadi di setiap menu tersebut sudah kami sediakan fitur impor. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih untuk menginputkan nilainya apakah akan secara manual atau misalnya menggunakan fitur impor. Nah, nanti di sini kurang lebih sama akan menampilkan data dari mahasiswanya. Lalu Bapak Ibu bisa untuk menginputkan nilai. Nanti di sini silakan sesuaikan untuk simbolnya, lalu bisa klik atau centang checkboxnya, lalu bisa simpan dan masih bisa diubah gitu. Nanti akan otomatis tersimpan gitu kurang lebih. Lalu di sini juga ada edit nilai per mahasiswa. Nah, untuk edit nilai per mahasiswa ini bahwasanya Bapak Ibu bisa melihat nih untuk nilai dari per mahasiswanya dari semester awal hingga akhirnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan NIM, lalu bisa klik lanjut. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ditampilkan data mahasiswa dari semester awal mahasiswanya hingga semester akhir dari mahasiswanya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan edit, maka nanti akan diarahkan ke menu yang
akan dieditnya gitu. Misalnya di sini untuk edit nilai komponen, maka nanti akan diarahkan ke menu yang sama di menu edit nilai otomatis ini. Nah, lalu di sini juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk publikasinya, apakah akan dipublish atau akan tidak dipublish gitu. Ini nanti tergantung dari ketentuannya apakah nanti akan langsung dipublish ke mahasiswanya atau tidak gitu. Nah, lalu di sini juga ada proses IPS IPK. Nah, untuk proses IPS IPK sendiri nantinya untuk mengupdate data nilai yang sudah ada perubahan tadi. Jadi untuk mensinkronkan gitu ya, antara nanti ketika mahasiswanya mencetak transkrip gitu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa melakukan proses IPS IPK. Nah, nanti untuk proses IPS IPK sendiri, Bapak Ibu bisa melakukannya secara massal. Nah, untuk melakukannya secara massal ini, silahkan sesuaikan filternya saja gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin by name saja gitu atau salah satu dari mahasiswanya, maka nanti silahkan inputkan NIM atau nama dari mahasiswanya. Lalu jangan lupa nih untuk periode yang akan di update nilainya itu periode berapa gitu. Nah, nanti Bapak Ibu jika ingin secara massal, nanti bisa disesuaikan untuk filternya seperti prodi, lalu misalnya angkatan dan periodenya. Nanti bisa klik tampilkan. Nah, nanti di sini akan menampilkan data mahasiswa yang akan dilakukan proses IPS IPK-nya. Nah, jika memang nanti halamannya itu lebih dari 2 gitu ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan diklik semuanya terlebih dahulu, agar nantinya satu halaman tersebut akan terproses gitu ya, jika memang lebih dari satu halaman. Nanti bisa klik proses, maka nanti akan memproses terkait IPS IPK dari mahasiswanya gitu. Nah, lalu di sini juga ada laporan terkait input nilai. Jadi nanti Bapak Ibu jika memang membutuhkan terkait laporan input nilai, di sini juga sudah kami sediakan. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan filter yang ada. Lalu nanti bisa klik tampilkan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih untuk status entry-nya apakah yang sudah diinputkan atau belum, lalu komponen apa yang akan dilihatnya ini bisa disesuaikan juga gitu. Nanti bisa klik tampilkan. Nah, maka nanti di sini akan menampilkan untuk data mata kuliah yang akan di download gitu ya untuk laporan input nilainya. Nanti di sini ada fitur download Excel, maka nanti akan mendownload otomatis terkait laporan input nilai tersebut gitu. Oke, mungkin nanti di sini juga ada laporan mahasiswa yang belum mendapatkan nilai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk melihat nih siapa saja mahasiswa yang belum mendapatkan nilai di periode atau semester tersebut gitu. Nanti di sini silakan sesuaikan untuk tahun akademik ataupun semesternya, lalu program studi. Nanti di sini bisa klik tampilkan. Maka nanti di sini akan menampilkan nih data mahasiswa yang belum mendapatkan nilai tersebut. Gitu. Ini untuk di eh, portal si akad atau di operatornya. Lalu kurang lebih sama untuk di sisi dosennya. Nanti Bapak Ibu bisa untuk mengakses menu akademik, lalu nilai kuliah. Nah, untuk dosennya sendiri nanti, oke, mohon maaf. Oke, nah nanti di sini Bapak Ibu dosen jika memang untuk jadwal penginputan nilainya sudah disettingkan oleh operator akademiknya, nanti Bapak Ibu bisa mengakses menu akademik, lalu nilai kuliah, lalu nanti di sini akan muncul menu bahwasannya
yang sudah disettingkan oleh operatornya. Apakah nanti dosennya akan menginputkan nilai otomatis ataupun nilai manual ataupun semuanya gitu. Nanti di sini akan menampilkan untuk data mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga melihat data peserta yang mengambil matkul tersebut. Nanti Bapak Ibu ketika akan mengedit nilai bisa klik edit. Nah, nanti di sini kurang lebih sama, di sisi operator tadi, hanya saja mungkin di dosen ini tidak bisa melakukan publish nilai gitu. Jadi untuk forum penyesuaiannya kurang lebih sama tadi di sisi operator, nanti di sini akan, eee, ada fitur untuk impor nilainya, lalu jika memang Bapak Ibu ingin melakukannya secara manual penginputannya, nanti bisa disesuaikan berdasarkan kolom yang, adanya gitu. Nanti di sini perlu diingat tadi gitu ya untuk, status simpannya apakah jika sudah tersimpan maka tidak akan berwarnakan biru muda seperti ini, gitu. Nah, lalu untuk edit nilai manual sendiri tadi ini hanya menginputkan nilai akhirnya saja berbeda dengan tadi untuk edit nilai otomatis. Kalau otomatis tadi per komponen dan sesuai dengan presentase bobot yang sudah disettingkan oleh operator akademiknya gitu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa klik edit, maka nanti di sini akan menampilkan data mahasiswa untuk, input edit nilai manual atau nilai akhirnya saja, gitu. Jadi nanti ini bisa disesuaikan juga. Nah, di sini mungkin nanti ada informasinya juga, bahwasanya apakah untuk, publikasi nilainya, sudah dilakukan oleh operator. Jadi nanti Bapak Ibu dosen pengampu hanya bisa melihat, status dari nilainya apakah sudah dipublikasi oleh operator atau belum, gitu ya. Jadi nanti di sini ada informasinya juga, gitu. Oke, mungkin ini di sisi dosen, lalu nanti mungkin, untuk di operatornya sendiri tadi seperti yang diinformasikan gitu ya untuk di LMS sendiri. Nah, nanti di sini, Bapak Ibu operator perlu menyesuaikan nih untuk integrasi nilai LMS ke si akadnya di menu konfigurasi, lalu nilai ini, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan aturan yang berlaku, untuk integrasi nilai dari LMS ke si akadnya itu akan diambil dari, data nilai apa, gitu. Jadi nanti ini untuk penyesuaiannya. Lalu di sini juga ada, laporan lalu nilai, selain nanti di portal dosen, di sisi dosen, operator juga bisa melihat untuk nilai yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu dosen pengampunya. Jadi nanti di sini akan menampilkan data nilai kelasnya. Nah, di sini akan ada informasi atau statusnya apakah nanti, sudah dinilai atau belum dinilai, atau misalnya tidak ada pengerjaan yang dilakukan oleh mahasiswanya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan juga jika memang ingin melihat hanya salah satu dari matkulnya saja. Nanti bisa disesuaikan menggunakan filter yang ada, nanti bisa klik terapkan. Maka nanti di sini akan menampilkan data mata kuliah berdasarkan filter yang dipilih oleh Bapak Ibu. Nanti bisa klik lihat. Nah, ketika klik lihat, maka di sini akan menampilkan data dari mahasiswa di kelas mata kuliah tersebut. Nah, nanti di sini jika berwarnakan hijau, artinya semua pengerjaan telah dinilai oleh dosennya. Nah, jika berwarnakan merah, artinya terdapat pengerjaan yang belum dinilai oleh dosennya. Lalu nanti jika berwarnakan oranye, tidak ada pengerjaan yang dilakukan oleh pesertanya atau mahasiswanya. Lalu jika berwarna abu, waktu pengerjaan aktivitas belum berakhir. Nah, untuk penginputan nilai ini, nanti, Bapak Ibu bisa scroll ke sebelah kanan, nanti di sini ada nilai, si akad. Nah, untuk nilai si akad ini agar terintegrasi gitu ya, nanti di sini Bapak Ibu bisa diklik untuk komponen nilainya, lalu nanti di sini akan menampilkan untuk, nilai aktivitas yang akan ditambahkan ke si akadnya gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dosen sudah ada aktivitas perkuliahan, nah, nanti ingin, nilai tersebut terintegrasi ke si akadnya. Nah, nanti perlu disesuaikan di sini. Nanti bisa disesuaikan untuk, aktivitas apa yang akan diambil, nilainya.
dari LMS ke si akadnya gitu. Nanti di sini Bapak Ibu bisa diklik. Nanti di sini akan menampilkan untuk data dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh dosennya. Nanti di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan hapus jika memang untuk aktivitas tersebut tidak akan diintegrasikan ke si akadnya. Nanti bisa klik update nilainya. Gitu. Lalu di sini juga nanti ada perbedaan jika berwarnakan biru ini artinya bahwasanya ada perubahan nilai gitu ya yang diupdate melalui si akad. Tapi jika berwarnakan hitam atau murni hitam seperti ini, berarti ini murni gitu ya nilai asli dari LMS gitu. Jadi nanti ini akan ada pembedanya untuk warnanya. Jadi kalau misalnya berwarnakan biru berarti ada updatean dari sisi akadnya, maka nanti akan terupdate juga di LMS. Nah, jika berwarnakan hitam ini artinya murni nilainya dari LMS gitu. Nah, lalu nanti di sisi dosennya sendiri kurang lebih sama, nanti dosen bisa mengaksesnya di menu nilai. Nanti di sini akan menampilkan data mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu dosennya. Nanti bisa disesuaikan untuk nilai yang akan dilihat atau diintegrasikannya jika memang di aturannya dosen juga diperbolehkan untuk integrasi penilaian ke si akadnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik lihat, maka kurang lebih akan sama, akan menampilkan data mahasiswa dari kelas kuliah tersebut gitu. Nah, untuk waktu entry nilai ini juga disettingkannya di sisi si akadnya gitu tadi di menu konfigurasi jadwal sistem akademik periode entry nilai. Nah, itu LMS sendiri juga mengacunya sama di penginputannya di jadwal tersebut. Gitu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait penginputan nilai di si akad. Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Rini untuk penjelasannya. Setelah dicek-cek ini udah lumayan banyak yang bertanya ya Mbak Rini di kolom chat live Zoom. Sebelumnya Bapak Ibu boleh ya mungkin yang tadi sudah menyimak dari awal, jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat live Zoom. Izin sekarang kita langsung masuk ke sesi diskusi ya Bapak dan Ibu. Untuk itu saya akan bacakan terlebih dahulu dari kolom chat ya. Mungkin sebelumnya untuk sesi diskusi di awal ini saya izinkan untuk Bapak dan Ibu boleh open mic mungkin untuk satu orang terlebih dahulu, boleh raise hand Bapak dan Ibu Ya, nanti saya akan bukakan. Oke, ada dari Bapak siapa Pak? Ini sebentar. M. Tohadim, Oke, Bapak Tohadim Muhammad ya dari Tohadim. STT. Oke, Ya, oke baik dari STT Raden Wijaya. Baik Pak, silahkan. terima kasih Ibu. Ini tadi kan bagaimana untuk menerapkan sebuah sistem yang dipakai untuk memasukkan nilai. Pertanyaan kami gini, jujur aja kalau pemahaman ini kami mungkin nanti kalau sudah dapat rekamannya bisa pakai. Cuma pertanyaan saya gini, dari yang dimasukkan ini, apakah sistem ini juga ada semacam nanti dari yang dikolek nilai itu menjadi data dan menjadi sebuah informasi. Artinya perkembangan dari mahasiswa itu dan apakah juga ada fitur-fitur batasan yang mana apa yang harus improvement dilakukan dari dosen itu terhadap mahasiswa itu. Terima kasih singkat aja saya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Tohadim. Oke, kita rangkum terlebih dahulu pertanyaannya ya, Pak.
Oke, mohon maaf Pak Hadim izin konfirmasi untuk pertanyaan yang pertama tuh mengenai bagaimana nilai yang ada di sistem ini bisa diolah seperti itu ya Pak? Iya, sehingga si dosen itu tahu perkembangan dari mahasiswanya berindividu. Nanti improve-nya bagaimana. Itu kan sangat membantu untuk ke depannya, Bu. Makasih. Oke, oke, baik-baik. Terima kasih Pak Hadim. Kalau untuk di sistem kami sendiri, kalau untuk di LMS saat ini kondisinya, halo? Lalu ya, ya, ya dengar Ibu. Ya, suara saya kedengaran jelas nggak? Apakah nilai-nilai yang ada di LMS ini bisa dioptimalkan atau kayak bisa dilihat gak sih nanti dosen dosen itu bisa melihat perkembangan mahasiswa atau mahasiswinya gitu ya Pak. Kalau saat ini di LMS eh, untuk dashboardnya sendiri belum ada, namun kita ada dashboard eksekutif ya. Mungkin nanti akan bisa dilihatkan juga oleh tim gitu untuk dashboard eksekutif ini seperti apa gitu ya dari rangkuman-rangkuman nilai-nilai yang ada di LMS ini mungkin. Nanti bisa dibantu dijelaskan juga oleh tim. Sebentar ya Pak. Oke, mungkin Teh Ima boleh bantu di-share. Per individu tuh kita belum tersedia di sistem ini juga jadi bahan catatan untuk kami apa ya akumulatif dari semua nilai itu bisa dilihat gitu Pak. Ini adanya di dashboard eksekutif. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, siap, baik. Dengan senang hati, Pak Hadim. Untuk yang pertanyaan yang kedua itu apa ya, Pak? Mohon maaf. Yang kedua tadi yaitu kaitannya, Bu. Sebetulnya setelah di Oh ya, input, baik, apakah baik. ada Mm, ya fasilitas untuk tahu mm, dashboardnya itu keluar mm. progres dari Pengecekan. belajar selama kalau semester ya semester. Oke. Nanti kalau tumpukan dari 2 semester ya berarti semester 1 tahun ya. Begitu, Bu. Sehingga mungkin si dosen itu juga bisa Oke, oke. introspeksi Oke. diri supaya untuk pengembangannya. Makasih, Bu. Saya kira terjawab, Mm-mm. Bu, sudah. Im untuk Oke, siap. Terima kasih Pak Radim untuk pertanyaannya dan ini juga jadi masukan dari kami ya untuk kedepannya mungkin ada dashboard yang emang bisa melihat nilai individu-individu mahasiswa atau mahasiswi gitu ya yang bisa dilihat oleh dosen kenaikan atau perkembangannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadim. Oke, kita lanjut pertanyaan. Satu pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Oke, kita scroll yang dari atas. Oke, ini ada dari Ibu Oda Juditia. Oke, mengapa ada kalimat operator prodi tidak boleh akses fasilitas? Oke, mungkin Mbak Rini boleh bantu dijawab. Silahkan. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, mengapa ada kalimat operator prodi tidak boleh akses fasilitas? Nah, mungkin untuk settingan rule-nya yang diberikan oleh super adminnya, bahwasanya kan nanti untuk operator itu berbeda ya untuk role si akadnya gitu. Nah, untuk prodi ini mungkin tidak semua harus mengakses menu tersebut. Jadi dibatasi beberapa menunya, Bu. Jadi nanti ini tergantung dari kebijakan kampusnya bahwasanya untuk role prodi ini tidak diberikan hak akses kepada menu tersebut gitu. Jadi tidak semua operator prodi itu tidak bisa mengakses menu-menu yang ada di si akad gitu, tidak semuanya gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Ini tapi tergantung dari kebijakan kampusnya atau operator super adminnya yang memberikan rule prodi tersebut, Bu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya.
Ini mungkin dari Bu Oda, apakah ada jawab? Oke, oke baik. Siap. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin nanti Bu Oda bisa komen ya, apakah tadi jawabannya sudah terjawab atau ada yang mau dikonfirmasi lagi. Boleh banget untuk nanti langsung aja komen di kolom chat langsungnya. Oke. eh, Bapak Ibu tadi sebelumnya kita udah lihat ya bagaimana Mbak Rini menjelaskan cara penginputan di sistem LMS sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu di sini semuanya ada beberapa yang sudah memang menggunakan sistem LMS dan ada beberapa yang masih menggunakan sistem siakat saja. Izin Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke sesi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sesi diskusi, izin akan ada tim kami yang menjelaskan lebih detail sistem LMS itu seperti apa sih yang ada di si akad 4.0 ini atau yang ada di Suteki Materi ini. Boleh Teh Ima silahkan bantu dijelaskan kepada Bapak dan Ibu bagaimana sistem LMS yang ada di kami. Silahkan Teh Ima. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggini atas waktu dan tempatnya. Mungkin sebentar saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Oke, share screen saya sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian. Untuk LMS ini mungkin sudah sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Rini. Bahwasanya selain si Akad 4.0 kami dari Suteki Teknologi memang ada aplikasi lain begitu ya. Nah ini namanya Civitas LMS atau Learning Management System. Dihususkan untuk perkuliahan, dosen dan mahasiswa, akan tetapi operator juga memiliki akun untuk memantau gitu ya terkait kegiatan seperti ujian, kuis, ataupun misalkan di tanggal 25 September ini sedang ada kegiatan forum atau video konferensi atau kelas perkuliahan secara online. Maka untuk perkuliahan lebih dalamnya ini melalui aplikasi Civitas LMS. Mungkin sebelumnya di CAK 2.0 dari portal mahasiswa sudah ada ya bahan dan tugas. Nah, barangkali dari kampus ingin lebih dalam lagi, ingin lebih advance lagi gitu ya untuk aplikasi pembelajaran atau perkuliahan, nah, maka bisa tambah gitu ya untuk langganan Civitas LMS-nya. Nah, ini merupakan portal mahasiswanya dari Civitas LMS. Halaman awalnya memang nanti yang akan tampil itu adalah mata kuliah yang sudah ambil ketika sudah KRS. Nah, jadi mahasiswa tidak perlu lagi melihat menu kelas, menu kehadiran, dan lain-lain. Nah, ini cukup lihat di sini aja. Ternyata di tanggal 25 September ini ada 3 kelas perkuliahan yang perlu dilaksanakan gitu ya. Kemudian untuk melihat berapa banyak tugas yang perlu dikumpulkan, kuis gitu ya, untuk melaksanakan forum dan video konferensi. Nah, ini bisa dilihat detailnya. Tinggal diklik saja, nanti akan keluar detailnya. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan nilai, LMS ini seperti apa sih terintegrasinya begitu ya. Nah, nanti ketika mahasiswanya sudah melakukan KRS gitu ya, sudah melaksanakan kelas perkuliahan, misalkan satu mata kuliah namanya ini komunikasi visual ada 12 pertemuan Bapak Ibu. Nah, ini mahasiswa nanti tinggal gitu ya, kiranya di setiap pertemuan itu ada pembelajaran apa saja dari dosennya gitu. Apakah membaca materi, mengumpulkan tugas gitu ya, kemudian forum diskusi kah atau kelas secara online ataupun kuis misalkan. Nah, nanti mahasiswanya tinggal menunggu. Nah, ini nanti dari sisi mahasiswa tinggal mengerjakan aja begitu ya untuk tugas, untuk kuis, untuk UAS. Nah, nanti ketika mahasiswanya sudah mengerjakan, artinya nilainya akan langsung otomatis terinput. Dari dosen juga nanti tinggal sinkronkan ke si akad nilainya karena dari LMS sudah langsung otomatis nilainya terinput ketika sudah dikerjakan oleh mahasiswanya. Seperti itu. Nah, ini pertemuan memang bisa dibedakan gitu ya berapa
kegiatan gitu. Apakah hanya materi saja kah atau ingin ke empat-empatnya kah? Misalkan ada kelas secara online, ada forum diskusi itu bisa di-mix gitu ya kegiatannya pertemuan. Nah, ini apabila tadi sudah mengerjakan gitu ya kegiatan-kegiatan yang ada di sini mahasiswanya, maka nanti untuk nilai bisa langsung lihat di sini. Nah, artinya mahasiswa tersebut ini sudah mengerjakan secara keseluruhan gitu ya selama 12 pertemuan untuk tugas, UAS, kuis, kemudian UTS, dan kuis juga ini bisa dibedakan. Misalkan kuisnya mau 2 kali, UASnya mau ada berapa gitu ya, UTS-nya mau berapa gitu. Nanti bisa tinggal disettingkan aja oleh dosennya langsung. Nah, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan nilai mungkin terkait kehadiran gitu ya. Nah, nanti ketika mahasiswanya sudah mengikuti kelas perkuliahan, sudah klik mulai saya menyetujui gitu ya kelas perkuliahannya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ternyata kehadirannya ini secara online ataupun secara offline gitu nanti terdata. Nah, memang kalau secara offline nanti terhitungnya itu hanya kehadirannya saja. Seperti itu kalau di LMS. Kalau online memang karena kegiatannya full dilakukan di LMS, maka seluruh kegiatannya akan diketahui. Nah, seperti ini. Di pertemuan kedua ada sharing definisi komunikasi visual, misalkan begitu ya. Nah, ini sebagai syarat kehadiran. Nah, nanti akan masuk di sini gitu ya untuk poin syarat kehadirannya. Seperti itu. Kalau dari sisi dosen, sebentar. Nah, ini kalau dari sisi dosen gitu ya, tadi sudah menguploadkan berbagai kegiatan gitu ya setiap pertemuannya di sini. Kemudian sudah upload silabus, sudah isi BAP, RPS gitu ya. Nanti bisa melihat atau menginputkan nilainya di sini. Nah, ini nilainya sudah otomatis ketika mahasiswanya ini sudah mengerjakan gitu ya, nanti langsung tampil di sini. Kemudian tinggal disinkronkan ke si akad di sebelah sini gitu. Artinya tim dosen atau tim operator tidak perlu lagi menginput nilai 2 kali gitu ya, karena kan ini beda aplikasi ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu input 2 kali seperti itu dan langsung eh, tampil gitu ya nanti di si akadnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dosen sudah mempublish nilainya gitu ya di sebelah sini. Nah, nanti kalau misalkan mau dipublish, nah ini nanti tinggal dipublish aja di sebelah sini artinya nilainya sudah tampil di mahasiswa. Tapi kalau misalkan tidak ditampilkan juga bisa, misalkan periodenya belum selesai gitu ya untuk penilaian. Nah, ini bisa tidak ditampilkan. Kalau periodenya sudah selesai, bisa langsung ditampilkan. Artinya di portal LMS mahasiswanya atau di portal mahasiswa si akadnya sudah langsung tampil nilainya seperti itu. Kemudian tim dosen juga bisa dan berhak menilai gitu ya. Misalkan ada UAS. Nah, ini ternyata ada potensi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswanya gitu ya. Ada 5 misalkan. Nah, nanti bisa dilihat. Oh, ternyata potensi kecurangannya ada 5, misalkan keluar dari mode full Zoom gitu ya. Tim dosen juga bisa menilai kembali nilai UAS atau nilai ujian mahasiswanya seperti itu. Juga bisa untuk nilai diekspor ke Excel. Nah, seperti itu. Jadi dari LMS ini memang untuk nilai itu sudah sangat otomatis. Berikut juga untuk kehadiran gitu ya, presensi sudah bisa diintegrate dengan si akad. Nah, barangkali ini Bapak Ibu mau coba demonya lebih lanjut gitu ya, atau mau coba diskusi karena banyak sekali nih manfaat yang bisa didapatkan oleh kampus gitu ya. Selain kampus sudah gunakan si akad, artinya akademiknya sudah tertata nih. Nah, giliran perkuliahan dosen dan mahasiswanya yang perlu lebih dipercantik lagi gitu ya untuk kelas perkuliahannya, baik itu secara online maupun offline. Nah, seperti itu. Untuk LMS sendiri nanti kita berikan 3 portal, Bapak Ibu. Ada portal operator, portal dosen, dan portal mahasiswanya. Nah, dari portal operator sendiri nanti bisa untuk melihat gitu ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di tanggal 25 September ini misalkan ya. Nanti ada berapa forum, ada berapa tugas yang sudah dikumpulkan gitu ya. Nanti bisa langsung dilihat oleh tim operator sendiri. Nah, mungkin itu ya untuk LMS sendiri. Nah, ini merupakan aplikasi yang juga mendukung untuk metode pembelajaran secara daring, luring, dan hybrid gitu ya Bapak Ibu. Sudah terintegrasi dengan si Akad 4.0, kemudian mendukung pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, ini juga terdapat tampilan dashboard informatif gitu ya bagi tim operator, juga nanti tim dosen juga bisa langsung melaksanakan perkuliahan juga gitu ya per hari.
Nanti bisa langsung lihat di sini. Kemudian tampilan juga sudah user friendly dan terdapat dukungan teknis juga. Barangkali nanti terkendala gitu ya kampus menggunakan baik itu dari tim dosen, tim mahasiswa atau operator, nanti bisa langsung bertanya di grup koordinasi yang sudah kami sediakan. Mungkin seperti itu nanti bisa kontak ke saya gitu ya barangkali kampus menggunakan nanti tim kami ada lampirkan kontak melalui kolom chat di mungkin barangkali itu dari saya. Terima kasih atas waktunya saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Baik, terima kasih banyak Mbak Ima untuk penjelasannya. Wah, memang kalau dari segi sistem sendiri kami sudah kembangkan yang semaksimal mungkin bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Ima. Semoga dengan adanya sistem yang kami kembangkan ini bisa membantu mempermudah proses akademik di kampus-kampus yang ada. Tentunya untuk klien-klien kami gitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Teh Ima. Langsung lanjut kita ke sesi diskusi kembali. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom, sudah ada Pak Hajin dari STT Raden Wijaya yang raise hand. Silakan Pak Hajin mau bertanya secara langsung, bisa langsung open mic. Halo, silakan Pak Hajin. Oke, mungkin kepijit ya icon raise hand-nya. Oke, saya lanjut dulu ke Kak, halo, pertanyaan. Oh, halo. ada. Oke, aman. Ya, ya, Siap. mohon Halo, maaf. gimana ya? Gimana, Pak? Mohon maaf Siap. ini tadi saya download virtual backgroundnya ternyata Oh, error ya. Tadinya mau oke, gak apa-apa, tampilkan Pak. video saya. Oke lah, tanpa video nggak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa, Pak. Oke Silakan. gini, ini ada persoalan yang sering saya hadapi ketika saya input nilai mahasiswa. Dan katakanlah ada 50 mahasiswa ya, ketika input jalanan katakanlah udah selesai input ya. Ya, selesai proses 1 sampai 50. Nah, ternyata saya mau revisi untuk mahasiswa yang tertentu, misalkan dia urut nomor 25, misalkan katakanlah seperti itu, ya. Atau katakanlah revisi ini terjadi karena ada perubahan nilai atau pada saat itu tuh terlewati, ternyata nilainya masih belum kirim dia. Misalkan seperti itulah. Apapun itu intinya revisi nilai. Yang selama ini saya lakukan adalah saya harus buka satu persatu itu. Jadi harus melewati, ya kan per display mungkin 20 atau 15 mahasiswa kan gitu ya. Jadi harus lewati nomor 1 sampai 10. Jadi makan waktu. Maunya saya adalah ketika saya harus revisi ke mahasiswa tertentu, satu nama, itu langsung tertuju pada mahasiswa tersebut tanpa melewati beberapa nama yang ada. Kalau dia nomor urut 1, oke langsung. Tapi kalau dia ada di display ke terakhir ini harus bolak-balik dibuka, akhirnya capek juga gitu. Mungkin bisa dibantu sistemnya di improve ya. Atau saya yang selama ini apa namanya nggak mengetahui, tapi saya coba utak-atik ternyata nggak bisa. Memang harus melewati satu persatu. Itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Halo? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Hajin, Ya. untuk pertanyaannya. Jadi, harapannya pengen nanti kalau misalkan revisi nilai mahasiswa, contoh mahasiswa A gitu, langsung aja gitu ya, kayak ada Mm-mm. fitur pencarian yang nanti langsung muncul mahasiswa A-nya, nggak usah klik, 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 Mm-mm. klik, sampai nemu Ya, mahasiswa dengan nomor yang ya, 30, misal. Kayak gitu ya, Pak? ya. Jadi Oke, harus siap. langsung tertuju. Misalnya nomor urut 40 langsung Mm-mm. klik nama ini langsung dia nggak melewati yang nomor urut 1 sampai ini. Jadi lama nanti. Itu aja Oke, sih. baik-baik. Ya, Siap. Terima kasih Pak Haji untuk pertanyaannya. Izin dijawab ya Pak. terima Halo kasih. Mbak Rini, siap Ya, dengan oke, senang hati. Leon. Kalau untuk saat ini di sistem udah ada belum ya Mbak untuk fitur pencarian? Oke, baik mungkin saya Siap, izin silakan untuk Mbak Rini. share screen. Kayak mungkin bahwasanya tadi mungkin ya misalnya ada salah satu mahasiswa yang ingin diupdate nilainya atau revisi gitu ya.
Mungkin nanti di sisi operator bisa saja Bapak dengan memanfaatkan fitur edit nilai per mahasiswa. Jadi nanti Bapak bisa menginputkan nilai mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa yang akan diedit nilainya. Nanti bisa klik lanjutkan. Nah, nanti di sini Bapak silakan untuk menyesuaikan mata kuliah apa yang akan dilakukan atau revisi perubahan nilainya gitu, Pak. Jadi nanti Bapak silakan misalnya Bapak ingin mengedit terkait nilai di semester tersebut. Nanti Bapak bisa klik edit. Nah, maka nanti di sini akan langsung diarahkan ke mahasiswanya, Pak, tanpa Bapak harus mencari data mahasiswa sesuai dengan urutannya, gitu mungkin di sisi operator. Tapi untuk saat ini, jika di sisi dosen, bahwasanya memang harus perlu disesuaikan berdasarkan kode matkulnya saja. Jadi di sisi dosen itu tidak ada menu khusus, yaitu edit nilai per mahasiswanya, Pak, gitu. Oh gitu, oke lah ya. Kalau gitu saya serahkan ke operatornya aja nanti, biar nggak capek saya ya. Ya memang memang benar tuh dikatakan Mbak Sapa Mbak Rini. Kalau di operator mungkin langsung itu enak. Di dosen memang sulit. Ya kalau mahasiswanya cuma sedikit nggak apa-apa. Kalau banyak, Oke, ya udah, saya betul. paham. Oke, Terima kasih sebetulnya. baik, Oke, sama-sama terima kasih. dosen. Oke, mungkin Terima kasih. izin menambahkan mungkin untuk di portal dosennya sendiri kami tampung terlebih dahulu ya Pak terkait fiturnya kita. Ya, terima kasih Bu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rini untuk jawabannya dan pertanyaannya Pak Haji. Ini juga jadi masukan dari kami ya. Ini kebutuhan juga mungkin untuk case di dosen-dosen lainnya gitu ya. Kalau yang mahasiswanya banyak, kalau mau revisi nilai agak repot gitu ya. Kalau satu-satu harus satu per satu. Jadi ini akan jadi masukan juga untuk kami bisa mengembangkan portal dosen yang ada di kami. Baik, terima kasih Pak Haji. Untuk selanjutnya mungkin sebelum ke Sama-sama. Ibu Nindin, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom. Oke, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Danang ya. Dosen isi nilainya di portal lama. Oke, mungkin sebelumnya izin jawab Pak Danang. Untuk saat ini kami memang sedang mengembangkan portal revamp dosen yang baru gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ada update fitur terutama di portal dosen. Untuk saat ini sedang dalam tahap final gitu ya Bapak dan Ibu. Namun kemarin sudah ada beberapa kampus yang mungkin sudah diberikan informasi bisa mencoba menggunakan revamp portal dosen itu boleh digunakan nanti untuk kampus-kampus lainnya akan kami berikan informasinya secara lanjut melalui surat resmi nanti akan diinformasikan surat resmi mengenai pengumuman adanya update fitur di portal dosen ini. Nanti kita juga akan ada info ya untuk mengenai pelatihan ulang kembali untuk dosen-dosen bisa menggunakan portal dosen yang baru. Tentu fitur yang update ini pengembangan dari kami insya Allah akan mempermudah para dosen juga yang ada gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa mengikuti sesi pelatihannya nanti setelah ada informasi resmi dari kami mengenai perpindahan atau mungkin penggunaan portal dosen yang baru seperti itu ya Pak Dana. Mungkin yang sekarang belum mendapatkan portal dosen yang baru, boleh input nilainya di portal dosen yang lama terlebih dahulu. Nanti jikalau sudah final dari kami mengenai portal dosen yang baru, nanti akan kami informasikan secara resmi melalui surat informasi yang akan dikirimkan ke kampus Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya Pak Dian dari USTB. Oke, saya hendak bertanya, apakah akan ada informasi kepastian kira-kira kalau nilai OBE bisa dimunculkan ke mahasiswa kapan ya? Karena saat ini sudah menerapkan OBE dalam perkuliahan, harapannya di SIAKAD mahasiswa juga bisa melihat detail nilai yang mereka dapatkan per komponen dan sub CPMK. Terima kasih. Sebelumnya untuk fitur yang OBE ini juga salah satu hal yang ada di pengembangan portal dosen kami, nanti akan kami upload juga. Mungkin untuk hal pertanyaan dari Pak Dian bisa bantu dijawab oleh Mbak Rini. Oke, baik. Mungkin terkait hal tersebut nanti saya perlu koordinasikan terlebih dahulu dengan tim. Mungkin ini sama laporannya terkait
yang di grup ya Pak. Jadi nanti mungkin untuk tindak lanjutnya boleh nanti diinformasikan kembali di grup kita. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rini. Nanti kami konfirmasi kembali di WhatsApp grup ya, Pak. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan. Tadi ada Bu Nindin yang sudah raise hand ya, Bu. Boleh Ibu langsung open mic. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Nindin. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Baik, Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, mau nanya kalau di situ kan tadi saya lupa dulu teh pernah coba di fitur KRS atau nilai ya kan ada setting waktu umum sama prodi ya. Setting waktu umum sama prodi itu misal kita setting untuk umum, apakah prodi itu bisa melebihi waktu umum atau nggak bisa Mbak? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya mau nanyakan dulu teh pernah nanya untuk fitur apa? Legitimasi apa? Laporan presensi mahasiswa di dosen itu bisa ditambahkan legitimasi nggak? Karena kalau di operator itu udah ada, tapi kan masa tiap dosen harus minta ke operator untuk laporan yang udah ada legitimasinya, barangkali itu bisa ditambahkan di menu dosen. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Nindin. Boleh bantu langsung dijawab, Mbak Rini? Silahkan. Oke, maaf izin konfirmasi Pak untuk pertanyaan yang pertama itu maksudnya jadwal penyesuaian untuk mahasiswa KRS atau penginputan nilai ya Pak tadi? Saya lupa itu tadi antara dulu pernah coba antara nilai atau KRS sih, kalau dua-duanya ada fitur itu ya. Dulu tuh saya pernah setting di umum, pas di setting di prodi tetap nggak bisa ngebuka ya. Jadi itu tetap harus menambahkan yang umum berarti ya Mbak? Atau gimana? Oke, berarti terkait KRS ya Pak? Ah, Hmm, oke. Nah, mungkin izin Pak jika memang berlakunya semua prodi itu sama, itu disettingkannya di umum saja Pak gitu nanti. Oke, mungkin saya izin share screen sebentar. Tanya, tanya Mbak. Mohon izin tanya. Ya, bagaimana Pak? Oh, mau tanya nih. Untuk menginput nilai itu berarti jadwal kuliah itu harus sudah diupload dulu ya. Betul Pak, sudah dibuatkan oleh operator akademiknya agar Oh nanti ya. dosen bisa J- menginputkan nilainya Pak. Gitu. Jadi harus masuk dulu. Jadi semua data yang terkait dengan input itu harus eh, harus di-upload dulu baru nanti baru bisa masukkan datanya gitu. Ya, betul Pak. Jadi tadi seperti yang diinformasikan harus disesuaikan dulu jadwal penginputan nilai oleh operator akademiknya. Lalu nanti Hmm. mahasiswanya itu sudah ada yang KRS gitu ya. Jadi nanti Ya. dosen pengampu bisa menginputkan nilainya di portalnya Pak. Gitu. Oh ya, gitu. Jadi, terima kasih. Baik Bapak, dengan senang hati. Oke, mungkin izin tadi terkait waktu KRS gitu ya. Mungkin nanti jika memang Bapak memberlakukannya di semua prodi, nanti di menu konfigurasi jadwal sistem akademik. Nah, di sini ada periode KRS Pak. Jadi nanti jika memang semua prodi itu untuk periode KRS-nya sama, Bapak tinggal diinputkan saja di setting umum per tahun semesternya. Jadi nanti sistem akan mengacu aturannya ke menu tersebut di setting jadwal umumnya. Tapi kalau misalnya Nah, nanti Pak, Pak ya, Aziz. Iya, ya. Di bawah ini sebentar, Pak. Iya, iya. Ya. oke. Nah, tapi kalau misalnya per prodinya itu berbeda, nanti Bapak bisa menyesuaikannya di menu setting khusus per tahun atau per prodi ini, Pak. Jadi nanti kalau misalnya prodi A dan prodi B itu untuk waktu penginputan atau pengambilan KRS-nya berbeda, nanti settingkannya boleh disesuaikan di menu yang kedua ini. Tapi kalau misalnya mengacu semua prodinya sama atau umum, bisa disettingkannya di setting umum per tahun semester akademik saja gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua terkait laporan hasil cetak presensi gitu ya Pak Nindin. ya. Mm-mm. Nah, untuk kondisi saat ini mungkin seperti itu, Pak. Jadi nanti jika memang dari kampusnya ingin
mengcustom gitu ya, nanti boleh diinformasikan saja di grup Pak. Tapi kalau kondisi saat ini kami perlu koordinasi terlebih dahulu dengan tim terkait, bahwasanya kan saat ini sedang masa pengembangan juga untuk di portal dosen baru gitu ya. Nah, untuk kemungkinan di portal dosen baru itu ada terkait hal yang diinginkan oleh Bapak gitu. Mbak mau nanya itu yang tadi Mm-mm. yang KRS itu kan misal di kita itu kan udah ada jadwal dari Kaldik itu emang global ya KRS online yang diumum seluruh prodi. Tapi Mm-mm. tiba-tiba tuh ada biasa sih ada prodi yang telat tuh makanya kita perpanjangan tapi hanya satu prodi. Nah pernah saya coba pas Mm-mm. ditambahkan setting per prodi Mm-mm. kalau yang umumnya nggak diperpanjang jadi mentok aja ngikutin yang umum tuh nggak bisa ya kalau gitu tetap harus diblok dulu yang dimatiin yang umum berarti ya. Betul, Pak. Oh, Kayak mungkin nanti oke. ya, jika masih ada kendala, boleh Pak nanti diinformasikan saja di grup internal kampus untuk kami telusuri lebih lanjut gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Mbak. Baik, dengan senang hati Bapak. Baik, terima kasih Pak Nindin untuk pertanyaannya. Kita langsung lanjut next ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom. Ini ada dari Pak Ardian, Polbang Tangoa. Izin bertanya, Mbak, apakah bisa melihat nilai yang diinput berdasarkan tanggal penginputannya untuk memudahkan sinkronisasi nilai yang baru ke feeder pada dikti? Karena terkadang tim penginput nilai tidak melaporkan nilai yang mereka update kepada tim pelaporan sehingga feeder predikti nilai yang ada tidak sama dengan yang ada di si akar. Boleh bantu dijawab, Mbak Rini? Silakan. Oke, mungkin terkait pelaporan nanti saya coba koordinasikan terlebih dahulu dengan tim ya. Apakah nanti memang ada fitur terkait meminimalisir tanggal penginputan nilainya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rini. Mungkin nanti Pak Ardian kita diskusi lebih lanjut di WhatsApp grup Ardian. Oke, lanjut ke pertanyaannya dari Pak Judi Wahju. Mohon izin bertanya, apakah bisa print daftar nilai mahasiswa setiap mata kuliah? Terima kasih. Boleh Mbak Rini, silakan bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terkait daftar nilai mahasiswa setiap mata kuliah, sebentar. Oke, nanti Bapak bisa mengaksesnya untuk nilai mahasiswa setiap mata kuliahnya, bisa klik laporan, nanti bisa disesuaikan di menu nilai. Oke. Halo Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Rini, Oke. Oke, nah mungkin untuk melihat daftar nilai mahasiswa setiap mata kuliahnya, ini nanti bisa diakses ke menu laporan nilai. Hanya saja untuk laporan ini hanya bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu operatornya gitu. Nanti di sini Bapak bisa mengaksesnya di menu rekap nilai MK. Nah, nanti di sini silakan sesuaikan filter yang ada. Misalnya nanti Bapak ingin melihat NIM melihat tadi untuk daftar nilai mahasiswa di setiap matkulnya. Nanti Bapak silakan input NIM-nya di sini. Bentar, saya sesuaikan dulu.
Nah, maka nanti di sini akan menampilkan data mata kuliah dari semester 1 hingga 6. Nah, selanjutnya untuk melihat dari data mahasiswanya, nanti bisa dicentang checkbox-nya, lalu bisa klik tampilkan. Nah, maka nanti di sini akan menampilkan data dari mahasiswa tersebut di setiap mata kuliahnya, Pak. Untuk kondisi saat ini dapat diaksesnya di menu laporan, nilai, rekap nilai MK gitu. Oke, baik. Terima kasih Barini untuk jawabannya. Semoga membantu ya Pak Judi. Jikalau nanti atau ada yang mau ditanyakan lagi Pak, silakan. Halo Pak Judi. Apakah sudah terjawab Pak atau ada hal yang mau dikonfirmasi lagi? Mohon maaf suaranya kalau di saya putus-putus Pak. Oke Pak Judi, baik. Mungkin boleh bantu ditulis di kolom chat live Zoom ya Pak Judi, jikalau ada yang ingin dikonfirmasi. Iya, halo. Di saya suaranya kecil Pak dan putus-putus juga. Oke, baik Pak Judi, mungkin sambil menunggu bisa benarkan koneksinya, boleh bantu ditulis dulu di kolom chat live Zoom untuk pertanyaan atau konfirmasi ulangnya. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Judi, izin saya lompat terlebih dahulu. Sebentar. Izin saya lompat terlebih dahulu ke pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Julfahani. Izin bertanya, Mbak, di portal dosen muncul notifikasi Anda di luar waktu entry nilai. Apakah waktu pengisian nilai bisa dirubah oleh operator? Boleh bantu dijawab, Mbak Rini, silahkan. Oke, baik. Mungkin jika terdapat notifikasi tersebut di portal dosennya, ada kemungkinan untuk waktu entry nilainya sudah berakhir, Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu dosen pengampu bisa menginformasikan atau menghubungi operator akademiknya untuk menyesuaikan periode atau jadwal penginputan nilai tadi gitu ya. Nah, nanti untuk Bapak operator akademiknya bisa mengakses menu konfigurasi, lalu jadwal sistem akademik, lalu periode entry nilai. Nah, kemungkinan untuk jadwal penginputan nilai tersebut sudah berakhir gitu. Jadi, di portal dosen akan muncul notifikasi seperti yang diinformasikan oleh Bu Julfahani gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Rini, untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Jaya Otenius. Halo, kamu tanya, jika kampus masih belum punya akun ini, apakah ada link yang dapat kita akses untuk pendaftaran awal? Maksudnya link akses apa nih Pak? Boleh open mic mungkin biar lebih jelas. Silakan Pak Jaya. Halo Mbak. Ya, halo. Ya, ini maksudnya dari kampus kami kan masih belum ini nih untuk syakat ini belum sama sekali kami juga baru tahu ini untuk ininya. Oke. Mungkin apakah karena bagian IT kami mungkin ketinggalan informasi atau sebagainya. Untuk mengaktifkannya ini itu ada linknya ya. Ini saya tadi baru buka ini yang dikirim oleh Miss Vika ini ya. Itu linknya ya. Oh, kalau Tim untuk pendaftaran itu awalnya link atau gimana? link presensi Pak. Kalau maksud Bapak tuh link akses untuk sistemnya ya mungkin ya Pak. Untuk Iya sistem betul akadnya ini. ya. Oke, kalau sistem akadnya ini kalau boleh tahu ini dari kampus mana ya Pak? Kami dari kampus STAK BMW Wonogiri. Oke, baik. Mungkin nanti untuk akses link portalnya tersendiri akan kami kirimkan ya Pak ke WhatsApp grup koordinasi. Pak Jaya sudah ada di WhatsApp grup koordinasi ya berarti?
WhatsApp grup koordinasi Ya, kampus. Iya, baik. kayaknya Nanti belum, akan Mbak. Oke, baik. Nanti akan kami konfirmasi Nah, ke pihak kampus gitu ya di WhatsApp grup. Nanti yang Mbak Rini tolong infokan untuk link aksesnya. Nanti akan kami kirimkan ya Pak di WhatsApp grup koordinasi kami oleh tim technical oke, support kami. siap. Oke, siap. Baik, Pak Jaya. Baik, tadi Pak Judi apakah sudah bisa untuk open mic atau belum? Jikalau ada yang perlu dikonfirmasi lagi, nanti Pak Judi jikalau tidak sempat di sesi live Zoom, nanti kita bisa langsung lanjut di WhatsApp grup koordinasi ya Pak. Oke, baik. Mari Bapak dan Ibu di kolom chat Zoom sudah ada tim kami yang share presensi. Boleh diisi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk nantinya Bapak dan Ibu bisa kami kirimkan link rekaman live Zoom, sertifikat dan juga materi dari sesi webinar di hari ini. Oke, baik. Mari kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari sebentar, ada dari Stiteknas Jambi. Min request buat dong pelatihan untuk open feeder sinkron ke pusat sebelum yang terkendala kayak kode kelas sebelumnya lagi karena format nilai. Oke, siap, noted Pak. Ya, nanti akan kita buatkan atau nanti kita akan jadwal. Baik, sebelum kita tutup sesi live Zoom di pagi hari ini, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau dikonfirmasi ulang kembali mengenai tema webinar hari ini? Boleh banget ya Bapak dan Ibu sebelum kita tutup. Silahkan. Oke, sepertinya ini udah mau isoma ya Bapak dan Ibu, jadi udah mulai prepare untuk istirahat juga. Iya, Mungkin jikalau oke, baik, ada pertanyaan lagi? iya, sudah lapar. Baik, sudah lapar ya. Siap-siap. Sudah waktunya menuju makan siang. Baik, kalau seperti itu izin saya tutup untuk sesi webinar di hari ini Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu dosen, operator, maupun pimpinan di kampus dalam mengelola nilai mahasiswa dengan lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya sesuai dengan regulasi PDDikti. Kami juga Amin. berharap ya Bapak dan Ibu, amin, melalui pemanfaatan si akad yang terintegrasi dengan Sivitas LMS ini, proses akademik di kampus Bapak Ibu bisa semakin efisien, transparan, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik lagi tentunya untuk para mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita ada WhatsApp grup koordinasi ya Bapak dan Ibu. Jikalau ada kendala dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk bisa disampaikan di WhatsApp grup koordinasi agar nantinya tim kami bisa cepat-cepat menyelesaikan atau bisa merespon kendala yang ada di kampus Bapak dan Ibu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ditunggu untuk rekaman live Zoom, e-sertifikat, serta materi PDF-nya untuk dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan juga tim Seteki Matair di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat Waalaikumsalam. beristirahat. Terima Ya. kasih Bu Waalaikumsalam. Andi dan Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya, izin labnya Ibu. Izin Salam. Baik, silakan Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali.